Hello everyone, welcome to our TOEFL question discussion video. This video is part of our final project for the second semester grammar class, and for this video we chose to discuss topic that often shows up in the TOEFL structure section, pronouns. Why pronouns? Because they appear frequently in TOEFL questions and many learners still find them tricky to use correctly. So basically pronoun itu kata ganti ya teman-teman, kayak he untuk laki-laki, she untuk perempuan, they, them itu yang bentuknya untuk plural. Nah yang harus diperhatiin itu pronounnya sesuai nggak sama pronoun yang diganti. Terus jumlahnya cocok gak, singular atau plural gitu. Okay, so let's take a look at our first question. The sentence is, this morning, the campus official announced that each student must show their ID card before entering the class. Jadi pembahasannya adalah possessive pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Dan pilihan A sudah benar karena announce that merupakan kata kerja kedua karena terdapat keterangan waktu masa lampau yaitu this morning dan artinya sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Dan yang pilihan yang B sudah benar karena each memiliki arti setiap dan merujuk pada satu orang dan artinya sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Dan pilihan D juga sudah benar karena entering memiliki arti memasuki dan sudah sesuai dengan konteks kalimat tersebut. Jadi jawabannya adalah yang C, karena seharusnya possessive pronoun there diganti dengan kata his or her. Perhatikan kata each yang merujuk pada individu, bukan orang secara keseluruhan, sehingga kalimatnya akan menjadi this morning, the campus official announced that each student must show her or his ID card before entering the class. Okay, let's continue to the second question. Pay attention to the use of possessive forms again. So the sentence is almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the New World. Pembahasannya adalah pilihan A sudah benar karena almost half of the adalah bentuk kuantitas yang benar dan sesuai secara struktur. Dan pilihan yang B juga sudah benar karena pilgrims sebagai subjek jamak sudah sesuai dengan kata kerja did not survive. Dan yang pilihan D juga benar karena first adalah kata sifat yang menerangkan winter dan penggunaannya juga tepat. Jadi jawabannya adalah yang C karena theirs adalah possessive pronouns yang tidak boleh diikuti dengan kata benda. Seharusnya menggunakan their sebagai possessive adjective. Sehingga jawabannya akan menjadi almost half of the pilgrims did not survive their first winter in the New World. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan nomor 3 teman-teman. Animals like frog have waterproof skin that prevent blah 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 from drying out quickly in air, sun, or wind. Opsi jawabannya ada they, them, its, sama it. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman biar cepat aja. Penggunaan they itu salah teman-teman karena setelah kata kerja prevent harus diikuti objek. Maka they harus diganti dengan them sebagai objek karena itu nerangin si frogs tadi, sehingga kalimatnya akan menjadi animals like frogs have waterproof skin that prevent them from drying out quickly in air, sun, or wind. Oke teman-teman, mungkin gitu ya. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya teman-teman. Oke, go. John D. Rockefeller was the founder of Standard Oil Company and he was the richest man in the world at the time of blah 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 retirement. Ada opsi jawaban her, his, their, sama its. Nah, sebelum itu kita lihat dulu teman-teman. Si John D. Rockefeller ini kan laki-laki ya. Kita coret dulu opsinya yang salah otomatis, yaitu si her. Her itu udah pasti salah ya teman-teman karena her itu kata ganti perempuan gitu. Oke. Nah, subjeknya ini kan si John D. Rockefeller ya, seorang pria, maka possessive adjektifnya itu yang digunakan his.
Nah, kalau sementara yang jawaban C sama D tadi itu there sama its, kan nggak mungkin ya John D. Rockefeller ini lebih dari satu, makanya udah pasti salah juga. Jadi jawabannya si his, sehingga kalimatnya akan menjadi John D. Rockefeller was the founder of Standard Oil Company and he was the richest man in the world at the time of his retirement. Nah, sekarang paham nggak teman-teman? Mungkin segitu aja sih ya teman-teman dari saya. Sekian dan terima kasih. After going through all four questions, we can see that pronoun errors can be sneaky and sometimes tricky to spot. That's why it's important to review some quick tips to avoid these common mistakes. So here's the tips for me. Always check the subject. Is it singular or plural? And make sure the pronoun match it. Thanks for your attention and for taking the time to listen my presentation about TOEFL pronunciation. I hope my explanation about TOEFL this has been helpful and can support your preparation for the test. And if you have any question, I'm happy to answer them. Okay. Thanks you once again and have a great day. Thank you.